Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita dalam kitab Nurul Iman min hadis Habibur Rahman yang dirangkum oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat wa'afiyah. Allah kabulkan hajatnya dan kita semua menjadi kesayangannya dunia akhirat. Hadis yang ke-19 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nar ji'a bil mauti hatta yaj'ala bainal jannati wan nar thumma yudhbahu thumma yunadi munadin ya ahlal jannah la mauta ya ahlan nar la maut fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim fayazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila para penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan para penduduk neraka telah menetap di dalam neraka, maka didatangkanlah kematian sampai ia diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu disembelih, lalu terdengar ada suara yang berseru, wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Maka penduduk surga semakin bertambah kegembiraannya dan penduduk neraka pun semakin bertambah kesedihannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang ke-19 yang diletakkan oleh guru kita Sayyidil Habib Umar dalam kitab Nurul Iman, berbicara tentang masalah keabadian seseorang di neraka atau keabadian seseorang di dalam surga. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita menjadi penghuni surga, amin, dan kekal di dalamnya, amin. Hadis ini dibawa oleh Imam Ibni Umar, Abdullah bin Umar. Sudah beberapa kali kita bahas tentang biografi beliau. Abdullah bin Umar anak daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, salah seorang sahabat, anak daripada sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasul bersabda, qala idza sara ai idza dakhala, jikalau mana seseorang telah masuk, ahlul jannati, penghuni surga, Allahumma ja'alna minhum, amin. Idza sara ay idza dakhala, jikalau telah masuk ahlul jannati, penghuni surga, ilal jannah, ke dalam surga. Wa ahlun nari, demikian juga penghuni neraka, sudah masuk ilan nar, sudah masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin. Makanya kita sering dianjurkan oleh Rasul, jangan pernah tinggal doa Allahumma ajirna minan naris salimin. 7 kali habis sholat subuh, 7 kali habis sholat maghrib, minta perlindungan sama Allah. Allahumma ajirna minan nar. Ji'a bil mauti, maka kematian itu didatangkan. Dalam riwayat Imam Muslim, kematian itu ka'annahu kabsun, seakan-akan dia seperti domba.
dalam riwayat Imam Muslim, ji'a bil mauti, didatangkan kematian. Kata Imam Muslim dalam hal riwayat yang lain, ka'annahu kabsyun, seperti domba, hatta yaj'ala bainal jannati wan nar. Lalu setelah didatangkan kematian tadi yang diumpamakan berbentuk domba, diletakkan di tengah-tengah antara sorga dan neraka. Thumma yudbah, setelah itu disembelih yang namanya kematian itu. Siapa yang menyembelih? Ulama berkata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yang menyembelih adalah Nabi Yahya bin Zakaria, salah satu utusan Allah yang dikasih kesempatan oleh Allah tidak pernah mati. Sebagian ulama mengatakan mati, tapi sebagian ulama dia satu-satunya orang yang pertama kali dinamakan Yahya, kehidupan, hidup terus, bin Zakaria. Sehingga keistimewaannya adamu al-maut, tidak ada kematian oleh Nabi Allah Yahya. Beliau diberi mandat oleh Allah untuk menyembelih bihadratil Mustafa SAW, di depan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Thumma yudbah, dipotong kematian tadi oleh Nabi Yahya. Kata Imam Al-Qurtubi, di antara surga dan neraka. Thumma yudbah, thumma yunadi munadin, setelah itu diserukanlah seruan. Siapa yang berseru? Apakah Allah? Apa malaikat Jibril? Apakah malaikat Israfil? Apa malaikat Israel? Tidak diketahui oleh ulama. Dalam ulama ahli hadis mengatakan la yu'lamu ismuh, nggak tahu siapa nih yang berseru. Boleh jadi Allah, boleh jadi malaikat. Jadi setelah disembelih itu kematian, terdengar suara seruan yang sangat keras. Ya ahlal jannah, wahai penghuni sorga, amin. La maut, ay la yusibakumul maut. Dalam riwayat yang lain, khulud la maut, wahai penghuni sorga, kalian abadi, nggak mati lagi, karena kematian sudah dipotong. Nah itu ya. Ya ahlan nar la maut, demikian juga wahai penghuni neraka, kalian abadi, tidak ada kematian lagi, kematian sudah disembelih. Jadi penghuni sorga abadi, penghuni neraka abadi, tidak ada kematian. Kok nggak ada kematian lagi, Bib? Ya, karena di dalam riwayat hadis Rasul pernah bersabda, lau anna ahadan mata farahan lamata ahlul jannah. Andai kata ada seseorang yang bisa mati karena gembira, maka penghuni sorga semuanya mati. Tapi kematian sudah dipotong, makanya kegembiraan tidak menyebabkan mereka mati, kematiannya sudah dibinasakan sama Allah. Walau mata ahadun huznan lamata ahlun nar. Andai kata ada orang bisa mati karena sedih, maka penghuni neraka semuanya mati. Tapi kematian sudah disembelih, sehingga orang yang di neraka abadi, yang di surga juga abadi. Bisa dipaham? Begitu. Andai kata ada kematian yang disebabkan kegembiraan, maka penghuni surga itu semuanya mati. Saking enaknya yang namanya surga. Andai kata ada orang nangis sampai mati, andai kata ada orang bersedih sampai menyebabkan mati, maka penghuni neraka semuanya mati. Tapi nggak ada lagi kematian, sudah disembelih. Ya, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim, sehingga penghuni sorga ini yang tadinya senang, gembira dalam sorga, tiba-tiba terdengar seruan tadi penghuni sorga abadi, bertambahlah kegembiraan mereka. Subhanallah
Ya, surga ini nggak bisa digambarin, saudara. Kenikmatannya saja tidak bisa dilukiskan. Dilukis saja tidak bisa. Diceritakan baru kulit-kulitnya saja tuh surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar keindahannya, tidak pernah terlintas dalam hati siapapun. Surga tuh. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya para ulama, Al Habib Ali bin Hasan Attas kalau berdoa, wa min jannatil firdausi faj'alna, ya Allah, dan dari surga Firdaus jadikan hamba pewarisnya surga. Ya, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Demikian juga penghuni neraka yang sudah sakit, yang sudah tersiksa dengar tidak ada lagi kematian, maka bertambahlah kesedihan mereka di dalam neraka, bertambahlah kepedihan mereka di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita dari neraka. Ya, umatnya Nabi semuanya masuk surga, amin. Semua umatnya Nabi masuk surga. Tuh kalamnya Rasul, hadisnya Rasul, kullu ummatin yadkhulunal jannata, kullu ummati, semua umat saya masuk surga kecuali illa man ya'ba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa faqad aba. Siapa yang nurut apa kata saya, kata Rasul, maka tempatnya surga. Barang siapa yang membangkang kepada aku, kata Rasul, maksudnya membangkang dengan syariat yang dibawa oleh Rasul, berarti dia tidak mau surganya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kenikmatan surga yang membuat mereka senang, bahkan bertambah kegembiraan mereka setelah tidak ada lagi kematian. Kita bisa bayangin, ente anak kasih mobil harganya 5 miliar, kasih mobil baru harganya 5 miliar, atau motor dah harganya 1 miliar, mau nggak? Ente boleh pakai ini motor 3 hari aja deh, habis itu balikin. Enak nggak? Enak nggak? Apa enaknya? 3 hari dibalikin. Beda sama ente dikasih ini motor buat ente, ente pakai sampai hancur. Enak nggak? Apalagi ini motor nggak bisa dihancurin, ente pakai sampai ente sendiri yang hancur dah. Surga begitu. Ini surga buat ente, ente nikmatin, nggak ada lagi capek, nggak ada lagi kehancuran, nggak ada lagi kematian buat ente. Subhanallah. Ya Allah. Ente anak suntik ya, ente sakit nih, anak suntik biar sembuh. Berapa lama disuntik? Cuman berapa detik, ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah disuntik sembuh, kan begitu kalau ke dokter. Kalau neraka nggak begitu. Anak suntik ente ya, sampai kapan? Nggak ada batasnya, terus suntik terus. Itu neraka. Ya, nggak ada liburnya, dokternya nggak ada liburnya, terus disuntik. Itu neraka. Dari hadis ini saudara banyak sekali berbicara tentang masalah targhib wa tashwik. Ya, motivasi buat kita agar kita banyak beramal supaya bisa mendapatkan surganya Allah. Karena minta surga itu disuruh sama Nabi, nggak bisa munafik. Anda ibadah karena perintah dari Allah, betul. Tapi kalau ditanya apakah anda mau surga, mau, karena Nabi suruh kita dalam doanya, idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian berdoa, minta sama Allah supaya dapat surga Firdaus.
Itu sorga Firdaus, sorga yang paling tinggi untuk kelas kita ya. Sorga paling tinggi untuk kelas umat manusia, hambanya Allah, paling tinggi sorga Firdaus. Dari sorga Firdaus itu mengalir telaga Kautsar, telaga ini, telaga itu, semuanya mengalir dari lembah yang penuh dengan keistimewaan, namanya sorga Firdaus. Waktu sahabat Rasul yang masih muda ikut perang, meninggal dunia. Setelah bubar perang, ibunya nungguin, nanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, di mana anak-anak? Apakah dia masih hidup? Kata Nabi, udah meninggal. Di mana dia ya Rasulullah? Apakah dia masih hidup? Sudah meninggal, kata Rasulullah. Ditanya lagi sama ibu tadi, anak saya sekarang di mana wahai Rasulullah? Kata Rasul, anakmu wahai ibu sudah sampai di Firdaus al-A'la, di surga Firdaus yang paling tinggi. Itu kelas sahabat ya, kelas orang-orang yang gugur bertempur membela agama Allah bersama Rasulullah, kelas para wali Firdaus. Kalau kelasnya Nabi bukan Firdaus, kelasnya Nabi al-wasilah, surga wasilah, tidak boleh dimasuki, tidak boleh dijamah, tidak boleh disentuh kecuali hanya Rasulullah satu, Muhammad Rasulullah, hadiah dari Allah. Tapi Nabi nggak sombong, malah Nabi suruh kita, kalau kalian doa setelah azan, mintakan kepada Allah supaya saya dapat surga al-wasilah wal fadilah. Allahumma rabba hadhi da'watil tamma wassalatil qaimati sayyidina Muhammadanil wasilah. Ati ya Allah berikan, ati berikan Sayyidina Muhammad SAW al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atta. Maqamal mahmud itu apa saudara? Maqamal mahmud kata ulama sebagian bendera, satu-satunya bendera yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang paling banyak memberi syafaat kepada umat manusia, dipegang itu bendera oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu bendera Maqamal mahmud, kedudukan yang sangat terpuji, tidak boleh dimasuki kecuali hanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga banyak kandungan makna tentang tarhibun wa takhwif, nakut-nakutin, bikin kita cemas, bikin kita berhati-hati, bikin kita ini nggak merasa jadi orang yang hebat, nggak merasa jadi orang yang yakin pasti masuk surga, nggak merasa jadi orang yang bebas dari murkanya Allah, enggak. Kenapa? Ada tarhib, ancaman dari baginda Nabi kita Muhammad SAW bagi penghuni neraka. Ya Allah, ya, melalui hadis ini. Sehingga saudara, kenikmatan surga itu mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada kita dan orang-orang yang kita cintai, amin, dari umat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kehidupan abadi, sebagaimana dalam hadis ini, kematian sudah disembeli, abadi di neraka, abadi di surga. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dibawa oleh Imam Abu Hurairah, Rasul bersabda, man yadkhul fiha yan'am wala yab'as. Orang yang masuk surga dia nikmat terus, wala yab'as, enggak ada jenuh, enggak ada sumpek. Wa yakhlud wala yamut, yang masuk surga kekal abadi, enggak mati lagi. Wala yafna syababuhum, tetap awet muda, enggak bakal tua selama-lamanya, enggak bakal ada ubanan, enggak ada orang bongkok, semuanya muda terus ya. Yang perempuan juga begitu. Wala tabla thiyabahum, bajunya enggak bakal rusak kayak kita nih, kotor, lecek, apalagi kumel,
penghuni sorga bajunya nggak bakal lecek, nggak bakal lesu, nggak bakal kotor. Tuh pakaian penghuni sorga. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim disebutkan, ahlul jannati ya'kul fiha wa yashrabun, penghuni sorga makan minum, la yattafilun, tidak pernah meludah. Kalau kita makan ada yang nggak enak, ada basi, kita meludah, betul? Penghuni sorga nggak kenal yang namanya meludah. La yattafilun wala yabulun, nggak kencing. Wala yatagawwatun, tidak buang air besar. Wala yatamakhatun, tidak mengeluarkan ingus. Enak nggak? Makan banyak, minum banyak, nggak pengen kencing, nggak ada WC umum, nggak ada kencing 2000, nggak ada, nggak kencing, nggak buang hajat besar, nggak sakit-sakitan, nggak pilek, nggak ngeluarin ingus. Tuh penghuni sorga. Sahabat bingung, fama balu ta'ami ya Rasulullah, mereka makan kenyang, makanannya tuh kemana, jadi apa, masa nggak dikeluarin? Qala rashun karashil miski jusha'un wa rashun karashil miski. Kalau mereka pengen kencing, kalau mereka pengen buang hajat besar, maka mereka mengeluarkan keringat di badannya, baunya seperti minyak misik. Tuh penghuni surga. Yulhimuna tasbih wa tahmid kama tulhimuna nafsa. Penghuni surga nggak ada diem, pikirannya, hatinya selalu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Sebagaimana kalau kita di dunia ini keinginan nafsu yang kita kejar, pengen ini, pengen itu. Kalau penghuni surga, diamnya, jalannya, duduknya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tuh penghuni surga. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Makanya kudu rajin ibadah. Kalau kelas kita nih ibadah tujuannya surga, nggak munafik, saudara. Betul? Nggak munafik. Itu kelas kita. Kalau kelas wali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi mau dikasih surga, nggak dikasih, bukan urusan saya. Itu kelasnya wali. Kalau kelas kita, ya jujur aja, kita masih ngarep surganya Allah. Betul? Betul? Masih berharap. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu waliullah, teman-temannya nih pada bingung. Ini orang nggak ada capeknya belajar, nggak ada capeknya berdakwah, nggak ada capeknya tahajud, nggak ada capeknya baca Quran, sedekah, silaturahmi, amal solehnya luar biasa. Sampai muridnya ngomong, temannya nih panggil, ya, wahai imam, ya ustadz, Allah nagasta min dzalikal juhdi tanalu muradaka aidha insyaallah. Wahai guru, mungkin guru bisa kurangin sedikit ibadahnya, ya, nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu berlebihan, kesian. Tetap guru mah pasti akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab beliau, tidak, saya nggak bakal kurangin ibadah saya, yang Anda malah saya tambahin, saya punya ibadah. Kenapa? Kamu tahu? Faqad balagani, saya sudah baca, saya sudah telusuri dalam hadis-hadis Rasul, anna ahlal jannati, penghuni surga itu, yakununa fi manazilihim, mereka berada di tempat-tempat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sangat senang, sangat gembira. Pada suatu saat muncul cahaya di surga, maka mereka menduga ini cahaya Allah. Ini orang yang ada di surga, kelas bawah nih. Kelas bawah menduga ketika cahaya turun, mereka menduga Allah akan menunjukkan zatnya. Faqarru sajidin, maka mereka semuanya itu langsung pada sujud. Maka ditegur oleh malaikat, jangan kalian sujud, bangunlah,
itu bukan cahaya Allah, itu adalah cahaya nurun min jariyatin tabassamat ala wajhi sahibih. Itu cuman cahaya senyuman bidadari lagi ketemu penghuni sorga yang di atas. Bidadari penghuni sorga yang di atas tuh Firdaus, kalau senyum cahaya turun sampai ke penghuni sorga yang ada di bawah. Jadi ini bukan cahaya Allah, bukan, baru cahaya bidadari senyum. Masya Allah ya, bidadari senyum, belum cahaya Rasulullah, belum, baru cahaya bidadari ya. Mudah-mudahan bini kita cahayanya kayak cahaya bidadari sorga, amin ya. Seperti itu tuh. Makanya kata Imam Sufyan Az-Zuhri, mana bisa saya kurangin ibadah saya, balasan untuk orang yang ada dalam sorganya Allah, nikmatnya nggak kehitung, senangnya luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara, kalau tadi kita dengar semuanya masuk sorga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau ini nggak taat, nggak sholat, nggak mau bayar zakat, nggak mau puasa, mutusin tali silaturahmi, durhaka sama orang tua. Ini orang yang tidak mau surganya Allah. Kata Imam Wahab bin Munabbih, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, beliau berkata, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kunci surganya Allah? Qala na'am, betul ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang baca la ilaha illallah masuk surga. Jadi kunci surga la ilaha illallah. Kata beliau, setiap kunci itu ada gigi-giginya. Lil miftahi asnanun lahu, idza ji'ta bi miftahin lahu asnan fatah laka wa illa lam yaftah alaik. Kalau ente punya kunci, kuncinya ada gigi-giginya, Anda bisa buka surganya Allah, dibukain buat kamu. Tapi kalau ente cuma sekedar punya kunci tapi nggak ada giginya, los aja, Allah nggak bakal bukain surga buat kamu. Maksudnya apa tuh? Kunci kita punya, betul, setiap kunci ada gigi-giginya tuh. Kalau kunci los aja nggak mungkin. Ini yang dimaksud kunci surganya Allah, la ilaha illallah. Giginya apa? Ibadah. Ada orang kerjaannya setiap hari baca la ilaha illallah, sholat kagak, puasa enggak, duit banyak nggak pergi haji, orang tua telantar, kerjaannya mutusin tali silaturahmi. Berarti dia punya kunci surga, tapi kuncinya nggak bisa dipakai. Nyambung nggak? Tuh seperti itu. Al miftah lahu asnan, kunci itu kudu harus ada jerujinya, ada kodenya, ada gigi-giginya. Kunci surga la ilaha illallah, tapi Anda harus melaksanakan apa yang diperintah sama Allah dan Rasulnya, baru Anda punya tuh kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara, Rabi'atul Adawiyah pernah berkata, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabisi. Anda pengen selamat tapi enggak nyari jalan untuk sampai kepada selamat. Seperti apa digambarkan? Seperti perahu ada di atas gunung, perahu yang bagus, perahu yang besar, tapi adanya di atas dataran kering, adanya di bukit. Itu perahu bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan dia. Seperti itu juga, pengen masuk surga, pengen kumpul sama Nabi, pengen dapat surganya Allah, tapi amalnya busuk ya, meninggalkan kewajiban. Punya duit mabok, punya duit main perempuan, punya duit zina, punya duit nipu orang, main judi dan sebagainya. Masya Allah. Sholat ya sholat, puasa ya puasa,
tapi maksiat nggak ditinggalin. Seperti Anda punya perahu besar, bagus, lengkap dengan isinya, tapi adanya di atas bukit. Apa gunanya? Nggak bisa dipakai itu perahu, betul? Cuman pajangan doang. Jadi perlu diperhatikan. Ini masalah kekal abadi di sorga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita. Yang kedua, kekal abadi di dalam nerakanya Allah. Ya Allah. Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah, ya, kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nggak percaya sama Quran, kafir, nggak percaya kepada Al-Quran. Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Nggak beriman sama Allah, kafir, nggak percaya kepada Al-Quran. Ini ciri-ciri orang yang kekal abadi di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, orang-orang yang tidak beriman pada Allah, dia abadi di dalam nerakanya Allah. Di dalam riwayat itu penghuni neraka ketika mereka sedang diproses, sedang disiksa, berhamburan saudara, seperti debu. Ini debu nih, kalau kita tiup, debu ini berhamburan, betul? Itu penghuni sorga, penghuni neraka isinya manusia. Ketika mereka disiksa, mereka berhamburan, terbang sampai atas-atas. Hatta asyrafu ala ahlil jannah wa bainahum hijabun, sampai terbang ke atas, dilempar sama api neraka, sampai nampak, dilihat sama penghuni sorga. Jadi penghuni sorga lihat tuh ahli neraka yang sedang disiksa sampai terbang-terbang, sampai penghuni neraka itu mereka minta tolong. Kata penghuni sorga ketika melihat, anqat wajat nama wa'adana rabbuna haqqo, wahai penghuni neraka, kami ini di sorga udah enak, kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, apakah kalian sudah mendapatkan janji dari Allah siksa di neraka? Kata mereka, qalu na'am, betul, tolongin kami. Apa jawaban dari Allah? An la'natallah 'alal zalimin, jangan ditolongin, biarin laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Itu mereka terbang sampai berkata lagi penghuni neraka kepada penghuni sorga, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah, wahai penghuni surga, kasih kepada kami air satu gelas saja, atau berikan kepada kami apa yang kalian dapetin di dalam sorga. Maka penghuni sorga menjawab, innallaha harramahuma alal kafirin. Kata penghuni sorga, nggak bisa, Allah udah haramin air, buah-buahan, apapun yang dalam sorga ini dikasih kepada kalian, nggak boleh. Thumma tugradu bimagaridin min hadid ila qa'ri jahannam. Lalu kata Allah, kata Nabi, mereka minta tolong, nggak ditolongin. Terakhir supaya mereka jatuh ke dasar neraka itu, diketok dengan palu yang terbuat dari besi, dipukul oleh malaikat sampai terjun memancap ke jurang neraka lagi. Begitu terus, tersiksa lagi sampai mental lagi, ke atas minta tolong lagi, dipukul, meluncur ke bawah, mancap ke jurang neraka. Begitu terus. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap mereka memanjat pengen lari, pengen keluar, u'idu fiha, dilemparin lagi ke dalam neraka jahanam. Wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum tukadzibun. Baru naik, dijorokin lagi, jatuh lagi, dikatakan nikmatilah siksa neraka karena kamu dulu di dunia mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Ini api saudara, api neraka luar biasa. Sampai kita disuruh sama Nabi, sedekah aja tujuannya tuh
Sedekah tujuannya supaya kita terbebas dari neraka. Ittaqun nar walau bisyiggi tamratin. Ente sedekahin korma walaupun cuma setengah korma supaya bisa menjadi perlindungan dari api neraka. Minta perlindungan sama Allah dengan cara sedekah walaupun sedekahnya sedikit supaya bisa menjadi pelindung api neraka. Ya, makanya saudara kita ini perbaiki ibadah dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, jangan pernah bangga dengan ibadah. Jangan. Ya, kalau orang bangga dengan ibadah, ini salah satu bentuk kehancuran. Imam Ghazali berkata di dalam Ihya, idza sami'ta bihalil kuffari wa khuludihim finnar, kalau anda baru saja mendengar tentang keadaan orang-orang kafir di dalam neraka, abadinya mereka di dalam neraka, fala ta'man ala nafsik, anda jangan merasa aman atas diri anda. Fa innal amra 'alal khatar, karena urusannya itu lebih dahsyat lagi dari yang apa anda pikirin. Belum tentu ente selamat, begitu. Wala tadri madza yakunu fil aqibah, anda tidak tahu sebentar lagi anda ini mati dalam keadaan apa. Jadi jangan bangga dulu, banyak-banyak berdoa minta husnul khatimah, jangan bangga dulu. Makanya ulama kita Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad selalu tuh nganjurin kita baca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, nggak bisa kita merasa aman ya atas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh bangga dengan ibadah ya, yang kita kerjakan. La yadkhulul jannah illa mu'min. Dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Bilal dipanggil sama Rasulullah, ya Bilal, gum fa'adzin la yadkhulul jannah illa mu'min. Hai Bilal, serukan azan, dan ingat, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mukmin, titik. Kalau muslim belum tentu. Maksudnya bagaimana? Apakah agama Islam ini sadis? Bukan. Agar taat. Kalau cuman Islam KTP nggak bisa masuk surga. Betul. Apa sampai kata Nabi, la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang muslim ketika dia zina dia mukmin, bukan. Ketika mabuk dia mukmin, bukan. Nipu orang dia mukmin, bukan. Orang mukmin masuk surga, kalau muslim siksa dulu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Imam Ibn Abbas, beliau menafsirkan Al-Quran dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri rabbih an yusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dengar baik-baik ini. Kata Allah dalam firman-Nya, falyahdharil ladzina, hendaknya berhati-hati, alladzina yukhalifuna, yaitu orang-orang yang melanggar, an amri rabbih, melanggar perintah Allah, an yusibahum, mereka bisa tertimpa fitnatun, satu fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka terkena siksa yang begitu pedih. Siksa yang begitu pedih ini di akhirat, saudara. Di dunia namanya fitnah. Orang yang melanggar perintah Allah di dunia kena fitnah. Kata Imam Ibn Abbas, fitnah itu apa? Al-maut ala ghairi syahadah, mati tanpa iman, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi orang yang hidup di dunia dia muslim, kerjaannya maksiat, makannya uang haram, hati-hati, dia bisa mati dalam keadaan fitnah, dalam keadaan su'ul khatimah. Tuh. Makanya jangan bangga, ibadah yang kita kerjain saudara, lebih kita khusyuin, lebih kita ikhlasin. Ala lillahi dinul khalis. Ini kita ngaji malam ini saudara, pasti ada pahalanya. Betul? Betul?
Tapi jangan kita bangga, saya mengaji, jangan. Anda boleh bangga dengan amal. Kita kerjain apa yang kita dengar. Tapi kalau bangga, jangan. Dengan tahajud kita, jangan. Imam Hatim Al-Asam pernah berkata, "Fala taghtar bi maudhi'in salih." Jangan Anda bangga dengan tempat yang suci. Anda lihat Sayyidina Adam alaihissalam, kurang apa tempatnya? Namanya sorga. Subhanallah. Karena kesalahan, falakiya malaki, Allah pindahin dari sorga ke bumi. Betul. Jadi jangan bangga, saya duduk di majlis kiai ini, duduk di majlis Habib ini, duduk di tempat ulama ini, kerjaan saya duduk di tempat baik. Tapi kalau Anda maksiat, Anda melanggar, hati-hati, Allah pindahin ke tempat yang tidak baik. Wala taghtar bi kathratil ibadah. Kata Imam Hatim Al-Asam, jangan Anda bangga dengan banyak ibadah. Nih solat saya, ini ibadah saya yang banyak. Jangan. Fa inna iblis laqiya ma laqi. Karena iblis, karena kesombongannya, ba'da tuli ta'abbudi, karena banyak ibadahnya yang begitu banyak, saking banyaknya tuh ibadahnya iblis, akhirnya melakukan kesalahan, Allah murkai itu iblis. Fandur madalaki, coba perhatiin, akhirnya iblis mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ibadahnya banyak, kalah malaikat Jibril, ibadahnya kalah sama iblis, kalah. Sehingga ketika terjadi itu iblis dimurkain sama Allah, malaikat Jibril sama malaikat Mikail sujud sambil nangis ratusan tahun. Sampai kata Allah, wahai Jibril, hai Mikail, ratusan tahun kau sujud sambil menangis, tangisan apa? Kata malaikat Jibril dan Mikail, kami nangis takut ya Rabb, la na'man makrak, kami takut dengan murkamu. Itu iblis ibadahnya lebih baik daripada kami, akhirnya dimurkai, akhirnya kau murkai ya Rabb, apalagi kami. Apa kata Allah? Kuna la ta'manna makri. Wahai Jibril, wahai Mikail, selama-lamanya kamu jangan pernah merasa aman dari murkaku ya, kata Allah. Tuh iblis ibadahnya top. Makanya kita nggak boleh bangga dengan ibadah. Cukup ikhlas, khusyuk, beramal karena Allah. Wala taghtar bi kathratil ilm. Jangan juga bangga dengan banyak ilmu. Jangan. Ilmu kita pas-pasan. Ilmu kita pas-pasan. Punya ilmu dikit, nantang orang. Ayo, siapa yang mau debat sama gua? Gua udah bisa ngaji nih, gua udah ngerti kitab kuning. Jangan. Fa inna bal'an kana yuhsinu ismallahil a'dham. Kata Imam Hatim Al-Asam, karena zaman dulu ada orang namanya Bal'am, kana yuhsinu ismallahil a'dham, dia itu orang yang paling alim tentang nama Allah. Dia kaumnya Nabi Musa tuh. Bal'am itu paling alim, tiap hari dakwah. Akhirnya dia bangga dengan ilmunya, sombong dengan ilmunya, akhirnya melakukan kesalahan. Dia zina, dia ajak orang untuk melakukan perbuatan zina tuh sama Bal'am ya, akhirnya dimurkain sama Allah. Wala taghtar bi ru'yatis salihin. Yang terakhir kata beliau, jangan Anda bangga dengan memandang orang-orang soleh. Saya mah kumpul sama wali bib, saya mah kumpul sama guru saya orang alim, saya mau memandang wajah orang-orang yang ahli ibadah. Jangan bangga biru yatis salihin. Fala syakhsa akbar minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih agung daripada Rasulullah. Walam yantafi bi liqaihi aqaribihi wa a'daih. Tapi orang yang terdekat saja banyak yang tidak mengambil manfaat, tidak dapat berkah. Bahkan keluarganya sendiri, Abu Lahab tuh pamannya Rasul, bukan lagi memandang wajahnya Rasul, tapi pamannya nggak dapat berkah dari Rasulullah.
malah mati dalam keadaan kufur. Abu Jahal tetangga, rumahnya berdekatan sama Rasul, tapi nggak dapat manfaat, nggak dapat berkah, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Kata Allah dalam Quran, tidaklah seseorang merasa aman dari murkanya Allah. Saya mah aman dari murkanya, saya mah mati husnul khotimah, tempat saya mah di sorga, melainkan golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi perlu diperhatikan masalah berbangga-bangga di dalam urusan ibadah itu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Dan orang yang merasa aman akan murkanya Allah dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Imam Al-Hasan disebutkan dalam kitab, saya tidak tahu Imam Hasan Basri atau Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau bercerita dalam hadis Rasul, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir orang yang keluar dari neraka, namanya Hannad. Dia orang yang paling terakhir dari orang muslim yang keluar dari neraka, namanya Hannad, kata Rasulullah. Di depan orang dia ngomong begitu. Kata yang hadir, waduh kesian banget, paling terakhir. Iya, dia paling terakhir. Berapa lama di neraka? 1000 tahun. 1000 tahun di neraka, akhirnya dikeluarin. Wallahu a'lam, dia beriman atau tidak, pokoknya 1000 tahun. Maka Imam Hasan ini setelah cerita nangis. Yang hadir pada bingung, kok Anda nangis? Iya, saya nangis mikirin diri saya. Kalau Hannad mah masih enak, ketahuan waktunya 1000 tahun bakal keluar dari neraka. Kalau kita nih bagaimana? Apakah kita itu keluar sebelum Hannad, atau kita tidak dikeluarin dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuh orang semakin soleh semakin takut sama murkanya Allah, semakin tinggi ilmunya semakin dia bersahaja. Contohnya Al-Imam Al-Hasan tadi, Al-Imam Al-Aidarusil Akbar, kakeknya Habib Husin luar Batang tuh. Panjang ceritanya, intinya dia berkata apa? Belum tentu saya ini lebih mulia daripada bangkai anjing. Andai kata anjing dihidupkan, seandainya dia dihidupkan, dibangkitkan, amalnya lebih bagus daripada saya, melintas di Shiratal Mustaqim, selamat, nggak jatuh, maka anjing itu lebih mulia daripada saya. Saya mah belum tahu. Sahabat Rasul namanya Salman Al-Farisi, tiap hari nangis. Kalau ditanya kenapa nangis, ingat Nabi. Besok lagi ketemu, kenapa kamu nangis? Sedih kalau lihat Madinah. Besok lagi ditemuin, nangis. Kenapa kamu? Saya takut haulul matra ayan sarifu bi ilal jannah am ilan nar. Tiap hari nangis kalau ditanya, saya takut tentang kiamat. Saya nggak tahu bakal dimasukin sorga atau dimasukin ke dalam nerakanya Allah. Tuh sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perhatikan amal-amal yang kita kerjakan, ikhlaskan semata-mata mengharap ridhonya daripada Allah. Amin. Kalau Allah ridho, Allah tempatkan kita ke dalam sorganya. Allah berikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan kebaikan, ya, senantiasa memohon, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita penghuni sorganya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di sorganya Allah tanpa dihisab,